Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita coba belajar cara penulisan hamzah di ujung kalimat. Namanya hamzatul mutatarrifah. Jadi hamzatul mutatarrifah artinya hamzah yang berada di ujung, di huruf terakhir kalimat. Bagaimana cara penulisannya? Penulisan hamzah di akhir kalimat berbeda dengan penulisan hamzah di awal kalimat atau di tengah kalimat. Ini kita belajar hamzah di ujung kalimat dulu. Jadi sebelumnya kita perlu tahu begini. Quwwatul harokat, kekuatan harokat. Harakat yang paling kuat itu apa? Harakat yang paling kuat yang pertama kasrah. Tuh, harakat paling kuat kasrah. Dan kasrah itu munasabatnya atau cocoknya bersama ya. Nah, nanti ada hamzah yang di atas ya. Harokat yang kedua, sesudah kasrah harakat terkuat kedua yaitu dhammah. Dhammah cocoknya dengan waw. Makanya nanti ada hamzah yang di atas waw. Kemudian yang ketiga harokat patah. Patah munasabatnya ya alif. Seperti di mat juga. Nah, jadi sebelum alif cocoknya dia fathah. Karena itu nanti ada hamzah yang di atas alif. Kemudian harokat yang keempat sukun. Sukun cocoknya dengan apa? Nggak ada yang cocok dia. Ini yang penting dulu. Kasrah, harokat paling kuat kasrah munasabatnya dengan ya. Makanya nanti hamzah di atas ya. Ada harokat dhammah munasabatnya dengan waw. Makanya hamzah di atas waw nanti. Ada harokat patah, munasabatnya dia alif, makanya ada nanti hamzah di atas alif. Sekarang kita lihat rasmul hamdatil mutatarrifah. Cara menulis hamzah yang berada di ujung kalimat. Cara menulis hamzah yang ada di ujung kalimat. Misalkan ada hamzah. Kita lihat. Jadi penulisan hamzah itu di atas waw, di atas ya atau di atas alif itu sangat dipengaruhi oleh harokat yang mendahuluinya. Hamzah kita tulis di atas ya bila sebelum ya itu didahului oleh harokat kasrah. Karena tadi kasrah sesuainya dengan ya. Makanya hamzah kita tulis di atas ya bila sebelum hamzah itu ada harokat kasrah. Contoh misalkan, kafa'a yukafi'u. Yukafi'u. Jadi, hamzah ini di atas ya. Jadi atas rumah ya bahasanya. Kenapa? Karena sebelum dia ada harokat kasrah, fi. Makanya yukafi'u. Kemudian syati'u. Syati'u. Jadi hamzah kita tulis di atas ya, karena sebelum ya berharokat kasrah. Dan contoh-contoh lain kita tinggal cari sendiri. Kemudian yang kedua hamzah kita tulis di atas waw. Bila sebelum waw berharokat dhammah. Bila huruf sebelum waw berharokat dhammah berarti hamzah di atas waw. Kenapa? Karena dhammah munasabatnya dengan waw. Contoh misalkan tabatu. Tabata'a ya tabata'u tabatu'un. Tabatu. Jadi hamzah terakhir ini di atas waw posisinya. Kenapa? Karena sebelum waw berharokat dhammah. Atau misalkan imru'un atau umru'un, seseorang. Umru'un. Jadi hamzah terakhirnya harus di atas waw. Kenapa? Karena sebelum waw, huruf sebelum waw berharokat dhammah. Makanya umru'un. Mudah kita paham ini. Kemudian yang ketiga hamzah kita tulis di atas alif. Bila huruf sebelum alif berharokat fathah. Karena fathah itu munasabatnya alif. Contoh misalkan nasya'a. Jadi tulisannya begitu. Ini penting kenapa? Ketika kita diimla, guru kita mendiktekan tulisannya, kita paham cara penulisannya. Ini undang-undang penulisan namanya. Jadi nasya'a. Jadi hamzahnya di atas alif. Kenapa? Karena sebelumnya berharokat fathah nasya'a.
Qara'a. Jadi hamzahnya di atas alif karena sebelumnya fathah. Sa'ala. Sa'ala. Yas'alu. Pasti hamzah itu di atas alif. Sa'ala ini. Sa'ala. Soal beda lagi. Soal. Kalau soal pasti gini. Soal. Kenapa hamzahnya di atas waw? Karena sebelumnya dhammah soal. Nah, jadi ini qara'a. Hamzah di atas alif karena sebelumnya fathah. Terus yang terakhir. Yang terakhir hamzah ditulis nggak ada di atas apa-apa. Nggak ditulis di atas ya, nggak tulis di atas waw, nggak ditulis di atas hamzah. Kapan kejadiannya? Ketika sebelum hamzah ini harokatnya sukun. Karena sukun nggak munasabat dengan huruf apapun. Makanya nanti hamzah ditulis bukan di atas huruf apa-apa. Contoh atba, atibba'u, atibba'u jamak, atibba'u. Jadi hamzahnya ditulis bukan di atas alif, bukan di atas ya, bukan di atas waw. Kenapa? Karena sebelumnya berharokat sukun, alif. Alif itu sukun. Atau contohnya syai'un. Ala syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi syai'un, syai'an, syai'in. Karena jadi hamzah ini bukan di atas huruf apa-apa. Kenapa? Karena sebelumnya huruf sukun, ya sukun. Syai'un. Jadi kesimpulannya, cara menulis hamzah di ujung kalimat yaitu tergantung harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelum hamzah ya berarti hamzah di atas ya. Harokat sebelum hamzah waw berarti ya hamzah di atas waw. Harokat sebelum hamzah fathah berarti hamzah di atas alif. Kalau harokat sebelum hamzah sukun berarti ya sendiri terpisah bukan di atas 3 huruf tersebut. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.